Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa istilah psikologi umum yang sering kita alami. Simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama ada trust issues atau krisis kepercayaan. Trust issues merupakan suatu kondisi di mana individu merasakan kesulitan atau kehilangan kepercayaan dengan orang lain. Trust issues atau krisis kepercayaan ini dipengaruhi oleh adanya pengalaman menyakitkan yang berasal dari anggota keluarga, teman, maupun pasangan. Lalu, apa sih yang menyebabkan trust issues ini? Trust issues ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya pengalaman dan interaksi yang kurang menyenangkan di masa kecil. Kedua, adanya penolakan pada masa remaja. Dan ketiga, adanya pengalaman traumatis. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasi trust issues ini? Kita dapat melakukan self-check atau menyadari bahwa kita memang sedang mengalami trust issues. Kemudian, kita juga dapat belajar memahami orang lain. Selain dengan memahami tentang dirimu sendiri, kamu juga perlu memahami tentang orang lain, seperti bagaimana karakternya, kebiasaan, dan hal-hal yang tidak disukainya. Yang selanjutnya ada toxic productivity. Toxic productivity merupakan produktivitas yang membuat kita mengesampingkan akan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan makan, minum, bersosialisasi, dan muncul perasaan bersalah ketika kita rehat sejenak atau melakukan hobi, di mana kita menganggap hal tersebut sebagai suatu yang tidak produktif. Dr. Julie Smith, seorang psikolog klinis dari Hampshire, Inggris, mengemukakan bahwa toxic productivity adalah sebuah obsesi untuk mengembangkan diri dan merasa selalu bersalah jika tidak bisa melakukan banyak hal. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari toxic productivity ini. Pertama, buatlah tujuan atau goals yang realistis. Kemudian, dapat beristirahat dari semua aktivitas, karena dengan beristirahat dapat meningkatkan produktivitas dan membuat kita dapat bekerja secara efektif. Kemudian, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri dan sadar akan diri. Kemudian percayalah dengan kemampuan dan kapasitas tanpa harus mengikuti standar orang lain. Keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita dengan melakukan sesuatu yang produktif adalah hal yang wajar. Namun, ketika itu semua tidak mendatangkan dampak yang buruk untuk diri kita. Tidak ada yang salah dengan menjadi produktif, terlebih di masa pandemi ini. Tapi, tetaplah ingat untuk menjaga kesehatan fisik serta jiwa kita. Jangan berhenti mengejar mimpi kita dan tetap menjaga pola kehidupan yang sehat. Body shaming. Body shaming adalah sebuah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang.
entah itu disengaja atau tidak, baik dengan tujuan bercanda atau benar-benar menghina. Hal ini bisa berpengaruh ke masalah mental orang yang dikomentarinya. Lalu, apa sih dampak dari body shaming itu? Dampak body shaming yang pertama yaitu dapat menjadikan seseorang minder atau tidak percaya diri, kemudian tertekan, cemas, depresi, eating disorder, ataupun stres. Tips menghadapi body shaming. Ada beberapa tips dalam menghadapi body shaming. Yang pertama yaitu abaikan perkataan orang lain. Kemudian bersyukur dan cintai diri sendiri. Ketiga, dapat menerima kekurangan diri sendiri, belajar memaafkan dan sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Nobody's perfect. Cintai diri sendiri, hargai orang lain, dan stop body shaming. Yang selanjutnya ada insomnia. Insomnia merupakan sebuah gangguan tidur yang ditandai dengan berulang kali kesulitan untuk tidur, tetap tidur, atau tidur dengan cukup. Orang yang memiliki gangguan insomnia ini cenderung tenggelam dalam kekhawatiran dan kecemasan hingga sulit untuk tidur. Beberapa fakta mengenai insomnia. Gangguan insomnia ini dapat berlangsung selama 3 bulan atau muncul sedikitnya 3 kali setiap minggu. Fakta lainnya, orang dewasa awal dengan gangguan insomnia ini merasa membutuhkan waktu yang lama untuk bisa tidur. Sedangkan orang dewasa akhir sering merasa terbangun ketika tidur atau bangun terlalu pagi. Individu dengan insomnia bisa memaksakan diri untuk tidur. Namun, hal tersebut akan membuatnya semakin sulit untuk tidur. Tips untuk kalian yang lagi insomnia nih. Pertama, kalian perlu menyadari bahwa tidur tidak bisa dipaksakan, tetapi kalian bisa mengatur tahapan untuk tidur. Kedua, segeralah tidur saat tubuh kalian terasa lelah, dan rileks serta biarkan tidur terjadi secara alami. Yang selanjutnya ada vaping. Vaping adalah sebuah sikap dan tindakan acuhnya seseorang dalam sebuah lingkungan dengan fokus pada ponsel daripada memperhatikan atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dampak dari perilaku vaping. Perilaku vaping mungkin tampak sepele, namun bila vaping sudah kelewatan dan tidak wajar, maka akan berdampak pada kualitas relasi, kurangnya kemampuan, atau keterampilan dalam berinteraksi. Nah, jadi mulai sekarang kurangi vaping. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda. Kebersamaan itu mahal dan tidak ternilai harganya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mampu membelinya. Delusi. Delusi
adalah jenis gangguan mental yang membuat pengidapnya percaya dan yakin akan suatu hal yang tidak nyata. Pengidap delusi tidak bisa membedakan mana sesuatu yang fakta dan mana yang bukan. Penyebab delusi. Penyebab pasti dari delusi belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa faktor dapat berkontribusi dalam memicu kemunculan delusi, seperti faktor lingkungan, faktor genetik, dan faktor biologis. Gejala delusi. Gejala maupun ciri-ciri delusi yang paling khas adalah adanya kepercayaan yang kokoh akan sesuatu yang tidak nyata. Kepercayaan tersebut tidak akan luntur meski sudah ada bukti logis yang menyangkalnya. Orang-orang yang mengidap delusi biasanya menjadi mudah marah dan suasana hatinya selalu buruk. Bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat bahagia kemudian berubah menjadi sangat sedih. Berdasarkan data World Health Organization di tahun 2017, ada sekitar 45 juta orang di seluruh dunia yang menderita gangguan bipolar. Gangguan ini merupakan salah satu penyebab utama cacat dan kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Gejala bipolar. Gejala utama gangguan bipolar adalah perubahan suasana hati atau mood yang drastis. Perubahan mood ini bisa terjadi dalam hitungan jam, hari, ataupun bulan. Gejalanya secara umum meliputi perasaan bahagia atau antusias, semangat yang menggebu-gebu, berkurangnya minat pada suatu kegiatan atau pekerjaan, sulit tidur atau insomnia, dan perasaan bersalah yang berlebihan. Penyebab bipolar. Penyebab gangguan bipolar belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini diduga terjadi akibat faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor gaya hidup. Pengobatan dan pencegahan bipolar. Metode pengobatan yang dapat dilakukan berupa pemberian obat-obatan untuk mengurangi munculnya gejala agar penderita kembali beraktivitas seperti biasanya dan psikoterapi. Down syndrome. Sindrom Down atau Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Sebagai penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung. Down syndrome adalah salah satu penyakit akibat kelainan kromosom. Down syndrome merupakan kelainan genetik yang cukup sering terjadi. Data WHO memperkirakan 3.000 hingga 5.000 bayi terlahir dengan kondisi ini setiap tahunnya. Gejala Down syndrome. Ukuran kepala lebih kecil atau mikrosefalus, bagian belakang kepala datar, sudut mata luar naik ke atas, bentuk telinga kecil atau tidak normal, dan lidah pecah-pecah. Penyebab Down syndrome. Down syndrome terjadi ketika ada satu salinan ekstra dari kromosom nomor 21. Kromosom atau struktur pembentuk gen normalnya berpasangan dan diturunkan dari masing-masing orang tua. Ada beberapa faktor yang beresiko menimbulkan salinan ekstra pada kromosom 21. Antara lain ibu sudah cukup berumur saat hamil atau memiliki penderita Down syndrome lain dalam keluarga. Pengobatan Down syndrome. Pengobatan untuk penderita Down syndrome dilakukan agar penderita bisa menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pengobatan itu dapat berupa fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi, dan terapi perilaku. Down syndrome memang tidak bisa diobati, namun dengan dukungan yang baik dari keluarga serta rutin menjalani terapi dan pemeriksaan ke dokter, penderita Down syndrome dapat hidup mandiri dan terhindar dari komplikasi. Sibling rivalry. Sibling rivalry adalah jenis persaingan atau permusuhan antar saudara kandung baik yang berhubungan darah maupun tidak.
Sibling rivalry ini tumbuh secara alami dan pasti terjadi pada setiap anak, baik disadari maupun tidak. Yang harus kita perhatikan adalah intensitas dari rivalry tersebut, agar tidak meninggalkan sakit hati dan berdampak yang berkepanjangan. Dasar dari sibling rivalry adalah perasaan cemburu karena mereka harus membagi kasih sayang dan perhatian orang tua dengan orang lain. Apa yang bisa dilakukan orang tua? Ketika anak sedang bertengkar, coba sebisa mungkin sebagai orang tua harus bisa menenangkan diri dan jangan terbawa emosi. Lantas, tenangkan mereka dan minta mereka menjelaskan apa yang terjadi dan juga emosi apa yang mereka rasakan. Biarkan mereka berbicara tanpa memotong satu sama lain. Jangan serta-merta menolak emosi yang mereka rasakan atau melarang maupun mengecilkan apa yang mereka rasakan. Contoh, adik kan cuma pinjam, masa kakak gitu saja marah? Adik juga tidak boleh ya membalas kakak seperti itu. Meskipun seakan membela kedua belah pihak, anak akan tetap merasa orang tua lebih membela saudara mereka. Ingat, anak belum mampu berpikir sedalam itu. Bantu mereka memahami emosi yang dirasakan satu sama lain dan meminta mereka mencari jalan keluar bersama. Contoh, oke, jadi kakak marah kalau mainannya dipinjam adik, tapi adik juga sedih kalau dicubit kakak. Jadi gimana nih? Kalau adik mau pinjam mainannya harus gimana? Kalau kakak nggak suka harus gimana? Biarkan solusi itu datang dari mereka dan beri ruang untuk mereka menyampaikan harapan masing-masing. Meskipun pemahaman mereka belum sedalam orang tua, anak-anak sudah mampu menyampaikan perasaan mereka kok. Di akhir, minta mereka untuk berpelukan dan jangan lupa peluk mereka juga. Dan selalu bilang, I love you both of you so much. Inner child. Inner child adalah sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil. Inner child juga bisa dikatakan sebagai sebuah konsep yang menggambarkan sifat dan sikap kekanak-kanakan yang mungkin dimiliki oleh setiap orang. Inner child dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti pengalaman menyakitkan, mendapatkan kekerasan selama masa kanak-kanak, atau mengalami pengabaian, kurangnya kasih sayang, tidak bisa mengontrol diri, perlindungan dan pengasuhan dalam keluarga yang disfungsional dapat melukai inner child seseorang. Luka tersebut apabila tidak disadari dan disembuhkan, maka akan terbawa hingga ke kehidupan dewasa. Social loafing. Social loafing adalah istilah psikologi yang jarang diketahui, yang menjelaskan fenomena di mana satu atau sebagian anggota kelompok tidak mengerjakan tugas kelompok semaksimal mereka bekerja sendiri, karena merasa ada anggota lain yang juga bertanggung jawab atas tugas kelompok tersebut. Social loafing ini sering kita jumpai di mana-mana loh, terutama bagi para pelajar maupun mahasiswa yang seringkali terlibat dalam kegiatan kelompok. Biasanya ada satu atau lebih anggota kelompok yang tidak mengerjakan tugas secara maksimal karena memiliki pemikiran ada anggota lainnya yang mengerjakan, sehingga dapat dikatakan mengandalkan orang lain tanpa memikirkan pekerjaannya sendiri. Moral dilemas. Moral dilemas didefinisikan sebagai kondisi yang mana individu pengambil keputusan harus mempertimbangkan dua atau lebih nilai moral dalam pengambilan keputusan dan memilih satu hal yang tetap melanggar nilai norma yang ada. Dilema moral atau moral dilemas sering terjadi dalam kehidupan manusia, dan istilah ini tidak hanya digunakan khusus sebagai istilah psikologis, karena banyak juga digunakan dalam disiplin ilmu lain.
Misalnya saja seseorang harus memilih antara mempertahankan diri dengan menembak penjahat dan mempertimbangkan bahwa perilaku menembak orang lain itu salah. Prasangka atau prejudis. Prasangka atau prejudis merupakan perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok. Prasangka juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat emosional yang akan mudah sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial. Kata prejudis mengarah pada sebuah penilaian, sikap, maupun opini tertentu yang telah terbentuk sebelumnya tentang seseorang yang didasarkan keanggotaannya pada kelompok tertentu yang mana dapat mengarahkan pada diskriminasi. Toxic positivity. Toxic positivity pada dasarnya adalah sebuah kondisi seseorang terobsesi untuk selalu berpikir positif. Mereka yang memiliki pemikiran seperti itu dapat membungkam emosi-emosi negatif, mengabaikan kesedihan, dan berpura-pura bahagia bahkan ketika sedang merasa sedih. Pemikiran seperti ini dapat menjadi tekanan bagi diri sendiri. Berpikir positif memang baik untuk meningkatkan kesehatan mental, namun berpikir positif bukan obat mujarab untuk semua permasalahan hidup. Jadi, boleh-boleh saja kok merasa sedih atau kecewa. Halusinasi. Halusinasi merupakan sebuah persepsi akan sensori yang salah dan muncul tanpa adanya sumber atau stimulus eksternal. Bentuk dari halusinasi ini dapat beragam, mulai dari penciuman hingga penglihatan. Jika seseorang merasa terus-menerus berhalusinasi di berbagai kondisi, maka perlu memeriksakan diri ke psikolog atau psikiater untuk tindak lanjut. Toxic parenting. Toxic parenting merupakan penerapan pola pengasuhan anak yang buruk dan berakibat negatif terhadap sang anak baik secara mental maupun jasmani. Toxic parenting berasal dari orang tua yang berperilaku toksik dalam hal pengasuhan anak. Istilah toxic parenting tidak hanya berlaku untuk orang tua yang memiliki perilaku buruk, seperti melakukan kekerasan fisik atau verbal. Toxic parents juga berlaku untuk orang tua yang melakukan tindakan-tindakan yang bisa meracuni keadaan psikologis anak, sehingga mental anak terganggu akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak berhak lahir dalam keluarga yang bahagia dengan orang tua yang mencintai anak seutuhnya. Nah, gimana nih? Sudah mengerti dan paham tentang istilah-istilah yang ada di dalam psikologi? Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Created using Powtoon.